Jenis-jenis sales. Sales distribusi adalah sales yang tugasnya mendistribusikan produk pada reseller, outlet, toko, minimarket, dan supermarket. Daya jelajah. Karena tugasnya adalah distribusi, maka daya jelajah seorang sales menjadi sangat penting. Setiap sales harus mengcover suatu area dan melakukan kunjungan rutin secara memastikan produknya tersedia di toko atau outlet yang ada di areanya secara teratur dengan siklus tertentu, bisa 1 minggu atau 2 minggu atau tiap bulan. Mampu menjalin hubungan jangka panjang dengan outlet atau konsumen. Karena sifatnya yang rutin, untuk selalu melakukan kunjungan toko outlet secara periodik, hal ini sangat penting bagi seorang sales distribusi. Dan tidak mudah jenuh. Setiap kegiatan rutin rentan menimbulkan kejenuhan dari hari ke hari. Tugas sales distribusi relatif sama. Jika mudah jenuh, ritme kerjanya bisa terganggu dan tentu saja itu akan mengganggu siklus yang pada akhirnya menimbulkan protes retailer. 2. Sales direct. Sales direct adalah sales yang tugasnya langsung menjual jasa atau produk pada konsumen. Impresi. Sales jenis ini butuh kesan pertama yang menggoda. Jadi biasanya ia tampil rapi dan menarik. Presentasi. Kemampuan presentasi dan persuasif sangat penting. Ia tidak sekedar mendistribusi tapi juga membangkitkan minat karena adanya tugas menjual langsung ke konsumen. Koneksi. Biasanya sales di sini memasarkan produk bukan berbasis geolokasi, tapi berbasis kanal. Di sini koneksi atau relasi sangat penting. Sales yang tidak gaul akan sulit menemukan prospek-prospek baru untuk menjadi target penjualan produknya. Sales promo. Jika Anda pernah mendengar SPG, maka sales promo adalah yang seperti itu. Ia menjual fungsi sebenarnya adalah dalam hal marketing secara keseluruhan. Penampilan menarik. Untuk mempresentasikan sebuah brand menarik, seorang sales juga dituntut untuk tampil menarik. Selain itu, sales promo itu sendiri sering difungsikan sebagai magnet untuk menciptakan trafik. Ramah dan informatif. Ia tidak sekedar menjual tapi juga memberikan edukasi pasar sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan pada konsumen untuk produk yang ia bawakan. Mampu membujuk. Ini penting bagi seorang sales promo agar konsumen mau membeli produk yang ia bawakan. Produk. Secara teori, produk merupakan segala bentuk hasil usaha yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam keinginan masyarakat. Harga yang dimaksud adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh user atau klien Anda untuk mendapatkan produk yang Anda tawarkan. 4. Konsep ini berfokus pada tempat atau lokasi di mana perusahaan Anda berdiri. Promosi atau promotion strategi marketing mix ini berfokus pada masalah promosi bisnis, seperti bagaimana cara memasarkan produk dan media yang digunakan sebagainya. Promosi merupakan salah satu strategi marketing yang memiliki tujuan antara lain mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, mengkomunikasikan produk baru, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk. Orang atau people. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan maju atau tidaknya sebuah perusahaan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa faktor ini berperan penting dalam membuat suatu kemajuan atau bahkan kemunduran dari suatu perusahaan. Proses ini mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen memesan order hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tampilan fisik. Physical evidence. Tampilan fisik tempat usaha akan menjelaskan bagaimana penataan bangunan di suatu perusahaan. Apakah perusahaan yang menggunakan interior yang unik, lighting system yang menarik, desain ruangan yang menarik, perhatian, dan lain sebagainya. Perusahaan tentu akan menyadari bahwa penataan bangunan di suatu perusahaan tentu akan mengaruhi mood pengunjung.